يا رسول الله لو رأيت
nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini sebagai hamba Allah dan juga sebagai umat Rasul SAW, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan semua aktivitas kita dengan niat ibadah, sehingga semuanya bernilai ibadah, dan tentu mengikuti daripada sunnah beliau SAW. Sehingga semuanya, apabila kita mengikuti semua kepada gerak-gerik kita kepada Rasul SAW, pastilah semua akan bernilai ibadah dan kita akan dicintai oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, "Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ikutilah aku maka kalian niscaya akan dicintai oleh Allah. Dan itu pasti. Para aulia, orang-orang dicintai oleh Allah SWT karena mengikuti beliau SAW. Dan kita kepingin dicintai oleh pejabat, dicintai oleh orang penting, tapi kita tidak kepingin dicintai oleh Allah dan Rasul SAW. Kadang-kadang kita hanya mengakunya mencintai beliau SAW. Yang mudah-mudahan pengakuan ini diakui juga oleh Rasulullah SAW. Makanya saya dalam beberapa majelis, bukan hanya di sini, di mana-mana majelis maulid, selalu kita gaungkan untuk tolonglah mindset kita ini kita rubah, pola pikir kita. Jangan cuma maulidan dan mulutan. Jadi maulidan sama muludan. Habis itu datang, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, Allahumma sholli ala Muhammad, ayo mulai. Habis itu hilang, sudah habis. Ya, kalau berapa tahun kita, ya kalau kita ceritakan, mungkin sudah pernah kita ceritakan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu ya bisa menyemangati, membangun semangat kaum muslimin. Selain ditempa oleh Ihya Ulumuddin, generasi Salahuddin itu juga adalah berkat semangat daripada mengingat kembali perjuangan Rasulullah SAW, yang mana iparnya sendiri Raja Malikus Soleh, Malikus Zahir itu dia yang mengadakan maulid, yang mana dia adalah istri daripada Khotun bin Ayyub, saudari daripada Salahuddin bin Ayyub. Itu pertama kali maulid besar-besaran ya. Sebelumnya ada maulid, tapi beberapa sufi itu mengadakan. Makanya Raja Al-Malikus Soleh ini dia beliau ini terinspirasi dengan beberapa sufi yang mengadakan maulid. Di antaranya Syekh Umar As-Soleh disebutkan juga di Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. Itu sudah mengadakan maulid jauh sebelum Raja zaman Salahuddin itu. Ya, jadi keliru besar kalau dikatakan maulid itu tradisi orang dinasti Fatimiyah yang Syiah itu. Kalau mau tahu silakan, saya sudah jelentrehkan di blog saya ya, mualibarakba.blogspot.com. Itu saya tidak mungkin mau cerita panjang, habis waktunya cerita itu aja. Itu ngelayani grup sebelah itu. Sudah usah biarlah. Ya, anjing menggonggong ya, kafilah tetap berlagu. Yang merasa anjing siapa, yang merasa kafilah siapa. Ya kita bukan mau kata-kata kasar, tapi yang mereka kadang-kadang kata-katanya kasar. Ya.
ulama kita diilokno, dicaci maki. Ya gimana ya, kita mau tidak musuhi saudara sesama muslim, gimana ya, duri dalam daging ya. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar. Yang pasti itu mereka salah kaprah. Mereka anggap Al-Maulid yang ditulis ditulis di antaranya di kitabnya Al-Makrizi tentang sejarah dinasti Fatimiyah itu. Ada beberapa hari besar yang dilaksanakan oleh dinasti Fatimiyah itu, di antaranya Al-Maulid. Tapi perlu diketahui Maulid di situ bukan kelahiran Rasulullah SAW. Tapi anunya justru orang Nasrani, semacam Natal atau sebangsanya itu, bukan. Ya, silakan ya, dilihat lagi. Dan mereka tidak mau mengutip teks secara utuh, tidak mau. Itu di blog saya kutip teksnya secara utuh dari kitab-kitab sejarah. Semua kitab sejarah, bahkan kitab sejarah yang mungkin mereka tidak punya. Dari kitabnya Al-Makrizi pun saya kutip di situ, supaya tahu. Ya, jangan asal bicara hoax terus mengatakan bahwa Maulid ini katanya dari dinasti Fatimiyah Syiah. Kalaupun seandainya benar, ya toh nggak ada hubungannya sama akidah mereka. Yang kita rayakan ini bukan seperti akidah mereka. Seandainya benar, sudahlah, aku itu orang kurang kerjaan, tidak usah diurusi. Ya. Kita masih banyak pekerjaan, jadi repot. Ini ngeribeti perjuangan itu orang semacam itu. Sudahlah, kaum muslimin dia di mana-mana, dia malah jadi duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, macam-macam saja. Makanya kita ini harus mengajari umat itu lebih cerdas. Ojo, yang kita ya gitu, sudahlah di ilokno gitu, maulitane ya pancet ae, yang ngono-ngono kuwi. Tidak ada perubahan mindset apalah. Harusnya kan itu jadi cambuk buat kita, supaya maulid ini jangan sekedar jadi seremonial. Kalau sudah baca bendera, hormat gerak, habis itu pulang, selesai. Ya. Kemudian makanya saya tidak akan bicara tentang syama'il. Ya, setiap maulid itu ada syama'il. Nanti tolong disimak. Habis ini akan dibaca, insya Allah bisa kepingin bacanya lengkap itu fasal. 2 fasal terakhir sebelum doa itu syama'il Kanjeng Nabi. Syama'il itu adalah keseluruhan dari Rasulullah SAW, baik kholkon ataupun hulukon, baik bentuk fisik atau akhlak. Itu bedanya cuma harokatnya. Kho, lam, kof. Kholkon itu sukun, hulukon itu dhammah. Bedanya cuma harokatnya toh. Tulisannya sama, kholkon. Kholkon itu bentuk fisik beliau, hulukon itu akhlak perangai beliau, bentuk batin beliau. Maka seperti kita sudah pernah ulang berapa kali dalam Anwar Muhammadiyah, bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai meyakini bahwa tidak ada keindahan kholkon, keindahan bentuk fisik atau hulukon, kecuali semuanya yang paling indah sudah terpatri, ya, tersemat pada diri Rasulullah SAW. Itu keimanan, kesempurnaan iman kita kepada beliau SAW. Maka saya tidak akan membahas, ya, nanti silakan dibaca sendiri. Kalau yang pegang naskah maulid itu nanti di 2, nanti sebelum syama'il saya akan kasih tahu ini syama'il, nanti supaya disimak, supaya ngerti. Jadi ojo maulid itu cuma seperti saya bilang Joko Montret tok, nggak ngerti apa sing diwaca itu tidak tahu. Ya, jangkep-jangkepan ya sawangane ora pantes umat Kanjeng Nabi kok ya ora maulid. Ya alhamdulillah, sing gelem maulid alhamdulillah. Ya. Tapi kok ya cek nemene maulid ya saben tahun yang ngono-ngono kuwi ya, bro. Ya kan? Jadi lihatlah, berkaca pada Salahuddin. Salahuddin itu bisa membebaskan, mengusir segala, membangkitkan semua semangat kaum muslimin hanya dengan berkat maulid Nabi. Nah, pertanyaannya, ya kan, kita ini maulid tahun ke tahun dari umur kita balik. Jangan hitung dari kecil lah, hitung dari kita balik. Sampai sekarang berapa tahun maulid yang kita. Terus apa yang bisa kita ambil dari maulid itu? Tidak usahlah untuk bangsa dan negara terlalu sekupnya terlalu lebar. Untuk diri kita sendiri loh, dari maulid ke maulid itu apa perubahannya? Itu saja yang perlu kita introspeksi. Nah, saya insya Allah nanti ke depan akan bahas tentang Syama'il Turmudi. Saya sudah bagi di grup arisan Allah itu. Nanti kalau yang tolong dibagikan lari-lari ini pun, sampun sedoyo. Ya sudah. Coba nanti ya
Ampun sejajar. Ya sudah. Ya. Coba disimak nanti Syama'il Tirmidzi. Yang menulis Syama'il. Jadi karena saya merasa kurang puas dari kalau memang kita betul-betul cinta pada Rasulullah, rasanya kita kurang puas baca Syama'il cuma 2 lembar, 3 lembar. Ya ini kan sebetulnya untuk orang awam. Tapi orang awam di zaman saya ya sing iki orang kecanda. Ya, sing iki orang kecanda mendani yo. Kan gitu. Makanya saya kaji sendiri secara khusus itu Syama'il Rasul SAW nanti insya Allah selama bulan Maulid, insya Allah sampai Rabiul Akhir mungkin. Ya, jadi baru kita perhatikan dulu ya. Itu syarh sudurnya. Beb Ali ya. Asisnya. Syarh sudur berarti ya. Sementara saya kenal Kanjeng Nabi. Kan juga ini menyambung pertanyaan yang kemarin. Ada yang tanya, gimana ingin mimpi Kanjeng Nabi? Ya orang mengaji Syama'il ya apa kangen sampai Kanjeng Nabi. Orang ngerti Kanjeng Nabi. Salah satu kuncinya ingin mimpi Kanjeng Nabi ya ini. Ngaji kepada Syama'il Nabi. Dan diantara yang terkenal dan yang paling sohe, yang banyak sohenya maksudnya, itu Syama'ilnya Imam Tirmidzi. Saya ada lagi Syama'il yang lain yang sebelum Imam Tirmidzi, saya lupa ada yang nyusun itu. Itu ada sekitar 200 Hijriah. Imam Tirmidzi setelahnya. Tapi memang yang lebih sohe, yang lebih disaring itu Syama'il Tirmidzi. Ya, kitab Syama'il Tirmidzi. Saya baca matanya saja, saya tidak akan baca sarahnya ya, tutup enggak. Yang baca sarahnya ya, jarang tahun. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Muhaddits Abi Thawr Isa bin Thawr At-Tirmidzi rahimahullah wa radhiya anhu wa radha nafa'ana bih. Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah radhiya anhu wa radha nafa'ana bih bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Qala Syekhul Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bi ulumi sayyidina Rasulullah amin. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik an sami'u yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit tawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatit wala bis sabit wa ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawafahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa bi ra'si wa liyati 20 sya'ratan bayda ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Ya, itu hadis pertama dari Syama'il Tirmidzi, itu tentang khalqi Rasulillah. Bab pertama dari Syama'il Tirmidzi tentang bentuk fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan sanadnya tadi yang sudah kita baca langsung saja daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anau sami'ahu yaqul bahwasanya ya, Anas bin Malik mendengar ya, bahwasanya dari An Abdurrahman an Anas an Abi Abdurrahman an Rabi' bin Abi Abdurrahman annahu sami'ahu yaqul bahwasanya Rabi'ah mendengar Anas bin Malik berkata kana Rasulullah SAW laisa bitawil. Ini ceritanya Anas bin Malik yang berkhidmat melayani Rasulullah 10 tahun, mulai dari beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat. Umur beliau Anas bin Malik ketika mengkhodam kepada Rasulullah umurnya 10 tahun. Sehingga Rasulullah wafat umur beliau 20 tahun. Anas bin Malik ini cerita, jadi sudah tua wis memandang Rasulullah. Dan ini yang perlu kita catat dalam Syama'il, bahwa semua perawi, periwayat Syama'il itu pasti orang dekat Rasulullah SAW. Kalau tidak orang dekat Rasulullah, orang yang baru masuk Islam yang kadang si rodok kudu sampai Rasulullah agak su'ul adab. Jadi langsung melihat wajahnya. Kalau sahabat besar tidak berani. Makanya semua Syama'il itu lihat, ini dari siapa? Anas bin Malik itu gelibet kalau Kanjeng Nabi itu 10 tahun. Sudah ampal Rasulullah SAW. Yang lain dari Sayyidina Ali, kadang dari menantunya, kadang dari cucunya, kadang dari orang-orang dekat. Atau kalau tidak, dari sahabat-sahabat yang baru masuk Islam.
yang dari Badui, terutama orang-orang Badui yang kadang-kadang nggak ada sopan santunnya, ya langsung menghadap. Itu yang mensifati. Di antaranya ma'bad. Kadang-kadang orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, itu yang sebelum dia masuk Islam, dia langsung menatap kepada Rasul SAW. Ya, dan setelah masuk Islam dia tahu adab kepada Rasul, mereka tidak berani menatap kepada Rasulullah SAW. Nah, maka Anas bin Malik cerita, ini ceritanya Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in. Kanjeng Nabi itu bukan orang yang terlalu panjang. Ya, al-ba'in ini orang yang terlalu panjang. Ya, ba'in itu artinya yang nampak, saking tingginya sampai nampak dari jauh, itu ba'in, tawilil ba'in. Ya, Rasulullah itu bukan yang panjang, terlalu panjang sampai telolor-telolor sampai jelek. Tidak. Wala bil qasir, tidak juga Rasulullah itu pendek betul sampai kuntet ya. Sampai pendek betul, itu enggak juga. Ya. Wala bil abyadil amhaq. Rasulullah itu juga tidak putih terlalu putih yang sampai jelek juga. Ya. Abyadul amhaq itu syadidul bayad. Amhaq itu syadidul bayad. Yang mana amhaq itu warna putih bersih yang tidak dicampur dengan warna apapun. Itu juga jelek. Tapi Rasul nanti sebagaimana disebutkan nanti bisa disimak di Syama'il Maulid nanti yang akan dibaca di terjemahnya, itu Rasul abyadul laun musyarraban bi humrah. Warna beliau putih tapi kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Wala bil adam. Beliau juga tidak terlalu coklat. Adam itu coklat. Makanya Kanjeng Nabi Adam ya sih putune koyo ngene iki. Ya. Wala bil adam. Adam itu makna aslinya itu asmarul laun, ini coklat. Ya, syadidul udmah. Wala bil ja'dil qatit. Rasulullah itu juga rambutnya bukan rambut yang ja'dil qatit yang terlalu keriting. Seperti zunuj, seperti orang Negro itu, orang Afrika yang rambutnya merungkel. Ya, Rasul juga tidak seperti itu. Wala bis sabat, tapi tidak juga, yaitu boleh berapa riwayat di situ dikatakan qotot boleh dibaca qotit boleh, sabit boleh. Berapa riwayat. Ya. Tidak juga Rasulullah itu rambutnya tidak juga as-sabat, terlalu terurai. Sabito yasbatu. Ya, atau sabuto ya, subutotan. Ya, itu maknanya sya'ru laisa niyatun fil ju'uda wala fil busuta wala fil subuta. Ya, subuta itu apa? Ini idza kana mustarsalan, terlalu terurai, terlalu apa? Lurus. Jadi terlalu lurus juga tidak, terlalu merengkel juga tidak, mengombak. Ya. Rambutnya Rasulullah SAW. Ya, mengombak kayak segoro ya. Ya. Ba'atsallahu ala ra'si arba'in. Beliau diutus pada umur 40 tahun. Ya. Sallallahu alaihi wasallam fa aqama bi Makkah asyasinin, maka beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Loh, katanya 13 tahun begini. 10 tahun ini tidak menghitung dakwah secara sembunyi yang 3 tahun. Jadi dihitung 10 tahun. Kalau dihitung dengan dakwah yang sembunyi di Darul Arqam ditambah 3 tahun berarti 13 tahun. Wabil Madinah asyasinin, dan di Madinah itu beliau tinggal 10 tahun lagi. Jadi total risalah beliau 23 tahun. Jadi Nabi 40 tahun berarti usia beliau 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Tawaffahu bil Madinah. Tawaffahu dan Allah mewafatkan beliau ala roksi sitina sana, pas ketika sempurna. Roksi itu ala roksi maksudnya sempurna umurnya 60 tahun. 60 tahun ini kalau dihitung dengan Masehi. Kalau dihitung dengan Hijriah 63 tahun. Sebab Masehi itu lebih banyak 11 hari daripada Hijriah. Ya, Hijriah lebih pendek. Tahu ya? Jadi jangan gagal paham. Ya. Walaysa fi ra'si waliyati syurun sya'ratan bayda, dan tidak ada di dalam kepala beliau dan jenggot beliau rambut 20 rambut putih. Tidak sampai 20 rambut putih. Ini saking perhatiannya sahabat kepada Rasulullah, sampai uban beliau SAW dihitung dan paham berapa uban beliau SAW. Makanya para pemeriksa, para peneliti Rasulullah, bahkan dari orang yang objektif dari barat pun itu mengakui, tidak pernah saya melihat ya, sahabat orang itu diperhatikan ya, sampai ditulis semua detail tentang seseorang itu, hatta raja atau siapapun ya, kecuali Rasulullah SAW. Ya. Wabi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah
Al-Basri hadatsana Abdul Wahab At-Thaqafi Umayyah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW rabba'ah laisa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jism wa kana sya'ru laisa bi-ja'din wala sabtin asmar al-lawn idza masya yatakaffa. Rasulullah SAW itu ini masih cerita dari Anas bin Malik, pelayan Kanjeng Nabi, khadimnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anas mengatakan kana Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam rabba'ah. Rabba'ah atau marbu, dari kata rabba'ah atau marbu al-qamah. Kalau di sini sebut di Maulid Hafs ini marbu atau rabba'ah, itu maknanya sama. Itu tadi, la bil tawil wala bil qasir, itu namanya marbu atau rabba'ah. Ya, sedang. Rasulullah SAW itu tingginya sedang, tidak terlalu ideal. Bahasa orang sekarang ideal, tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu pendek banget. Tapi anehnya Rasulullah SAW walaupun tingginya segitu, beliau itu kalau duduk, ya itu pundaknya itu selalu lebih tinggi dari semua orang yang duduk. Pundak beliau SAW. Meskipun orang itu, kalau seandainya orang itu dijajar sama Rasul ketika berdiri, mungkin orang itu lebih tinggi karena, tapi ketika duduk itu pundak beliau mengungguli orang-orang yang duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Laisa bit-tawil wala bil qasir, tidak juga terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Hasan al-jism, bagus posturnya. Ya, proporsional. Antara tinggi dengan gemuknya itu proporsional. Kasakana sya'ruhu laisa bija'din. Adalah rambutnya itu tidak terlalu ja'ad, sama dengan tadi, tidak terlalu keriting, wala sabat, tidak terlalu terurai. Jadi ikal, ya, mengombak. Asmarul laun. Ya. Jadi asmarul laun di situ dikatakan kalau diterjemahkan secara harfiah, asmarul laun itu coklat. Ya. Atau sebetulnya ini asmarul laun ini salah satu riwayat yang tidak diakui, yang lebih banyak riwayatnya itu azharul laun. Bukan asmarul laun tapi azhar. Azhar itu warna yang indah. Ya tadi putih ke merahan, bukan asmar. Ya. Atau ada lagi yang mengumpulkan asmarul laun itu bagi badan yang sering terkena matahari, maka beliau agak kecoklatan tapi masih tetap tidak menghilangkan warna putih dari kulit beliau SAW. Ya. Lalu putih yang sangat itu yang badan beliau yang tidak langsung terpapar langsung pada matahari. Wabillahi qala hadatsana Muhammad wa idza masya yatakaffa. Apabila beliau berjalan itu Rasulullah SAW itu ya, beliau yatakaffa. Ya. Jadi seperti bertumpu kepada sesuatu, jadi tegap ke depan, ya tegap ketika ada jalan itu tegap. Ya, tidak lemah gemulai. Ya. Tapi tegap, yatakaffa atau melenggang, tapi bukan juga seperti sombong, bukan. Wabillahi qala hadatsana Muhammad Bashar. Dan nanti akan diceritakan jalannya Rasulullah itu biasanya saja, itu cepat. Abu Dzar, Abu Hurairah, itu kami sudah mengejar Rasulullah SAW tapi lam yaktaris, Rasulullah tidak terkejar. Padahal beliau jalan biasa. Makanya nanti dibaca di sini ya, idza masya fakan wa in hatu min sobab. Apabila jalan nanti itu seperti orang turun dari tempat tinggi. Wabillahi ada Muhammad Bashar, ada yakni Al-Abadi, ada Muhammad bin Ja'far, ada Syu'bah, an Abi Saqal samitul Bara' bin Azib bin yaqul kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an, itu marbu' raba'ah, sama tadi. Raba'ah atau marbu' ini mutawassit, antara bainatul wal qasr, antara terlalu tinggi dan terlalu pendek. Ya. Marbu' ba'ida ma bainal mankibain. Ada yang meriwayatkan bu'aida ma bainal mankibain. Ya, jauh antara dua pinggang, dua pundaknya, ini tegap pundaknya, sehingga jaraknya agak jauh antara dua pundak beliau. Ba'ida atau bu'aida ma bainal mankibain. Azim al-jummah ila syahmati udhunaih. Ya. Al-jummah di situ adalah rambut ya, yang jatuh ke arah pundak, itu jummah. Azimul jummah ila syahmati udhunaih. Beliau itu rambutnya itu panjang, jummahnya, rambut yang terurai terjunta itu panjang sampai dikatakan ila syahmati udhunaih, sampai dua daun telinganya, sejajar sampai dua daun telinga. Tebal rambut beliau ini ketika ya, tebal rambut beliau dan panjangnya sampai ke
telinga. Alaihi hullatul hamra, nanti di riwayat yang lain diceritakan di sini bainal jummati wal afra. Di Qaulul Tafsir dikatakan bainal jummati wal afra. Antara jummah, antara telinga ini dengan wafra, dengan terurai sampai ke pundak. Beliau kadang-kadang kalau dipotong itu sampai ke telinga. Kalau tidak dipotong lagi panjang, itu rambut beliau terurai sampai ke batas pundak sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan alaihi hullatun hamra, ya, atas pada diri beliau, pada badan beliau itu terdapat hullatun hamra, pakaian yang merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak ada saya melihat sesuatu yang lebih indah dari beliau SAW ketika memakai jubah yang merah. Makanya dikatakan di akhir Maulid itu, ma ra'aitu dhilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah SAW. Saya tidak pernah melihat orang pakai sorban warna hitam dan jubah warna merah, yang itu hitam sama merah itu kontras. Kalau orang tidak bagus betul itu nggak pakai, itu norak warna itu. Tapi saya tidak pernah melihat orang memakai sorban hitam dan jubah merah yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' ada Sufyan Nabi Isa kan Barab bin Azib marai qala maraitu min dhilimatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'arun yadribu mankibai bu'aida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Saya tidak pernah melihat, kata Barok bin Azib, sahabat Barok bin Azib ini, saya tidak melihat daripada min dhilimatin sauda, ini orang yang dhilimatin fi ulatin hamra. Saya tidak melihat orang yang memakai daripada baju dengan baju yang merah atau imamah yang hitam yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan limma itu maksudnya rambut yang agak panjang yang turun melebihi daripada telinga. Jadi saya tidak melihat ada orang rambutnya hitam sekali dengan memakai jubah yang merah yang lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Lau sya'run yadribu mangkibai, ini yang tadi yang saya katakan. Jadi di riwayat tadi kan dikatakan jummah itu sampai syahmata udhuneh, tapi di riwayat ini dikatakan yadribu mangkibai, menyentuh dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dua riwayat berbeda keadaan. Jadi ketika Rasulullah itu kalau bercukur itu kalau umroh atau haji itu baru cukur habis. Jadi Rasulullah itu kalau dilihat oleh orang yang pertama tadi, yang Barok bin Azib dan riwayat yang tadi itu melihat sampai sini. Itu normalnya rambut beliau SAW. Tapi ketika sudah panjang betul, itu sampai menyentuh pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi daripada pundak itu. Ya. Terus gimana ngikut sekarang ya, ngikut tren ya orang itu apa-apa. Ya tapi ngikut Kanjeng Nabi ya tidak apa-apa, tapi itu jadi syiarnya. Ya, tapi orang-orang yang Rasulullah itu rambutnya rapi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu merapikan rambutnya, meminyai rambutnya sebagainya. Bu'aida ma bainal mankibain, jauh antara dua pundak beliau. Lam yakun bil qasir wala bil tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Ismail Abu Nuaim, hadatsana Mas'ud an Utsman. Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari ya. Muhammad bin Ismail, Imam Tirmidzi ini mengambil hadis dari Imam Bukhari juga. Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim ini yang punya kitab Hilyatul Auliya. Hadatsana Mas'udi, an Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi bin Jubair bin Mut'im Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir syasnul kaffain wal qadamain dukhmur ra'si dukhmul karadis tawilul masrubah idza masya takafuan kana min adrin sabab lam ara qabla wala ba'da mislah. Ya, riwayatnya itu dari Sayyidina Ali, ini menantunya sendiri yang mensifati Rasulullah SAW. Lam yakuni Nabi SAW, Rasulullah itu tidak terlalu tawil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu qasir, tidak terlalu pendek. Syasnul kaffain, beliau itu besar telapak tangannya. Syasnul kaffain. Ya. Kemudian atau dikatakan juga besar daripada telapak tangannya, daripada jari-jarinya. Ya, syasnul kaffain wal qadamain, begitu juga dengan telapak kaki beliau SAW. Dukhmur ra's, besar kepala beliau Rasulullah. Ya, tapi tidak mengurangi keindahan daripada ini besarnya proporsional, bukan seperti orang yang ya, ini menandakan kematangan daripada akal ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dukhmul karadis. Ya, karadis itu jamak dari kurdus. Kurdus itu
pangkal tulang. Jadi pangkal tulangnya itu Rasulullah SAW besar. Juga tentunya dagingnya bukan longlet, balung sama kulit, bukan. Tapi besarnya itu kepala tulangnya itu juga diikuti dengan daging yang juga proporsionalnya tegap. Badan beliau itu kekar, sehingga kepala tulangnya kurdus atau karodis itu besar. Karodisnya Rasulullah SAW itu besar. Kepala tulang di persendian itu besar. Sallallahu alaihi wasallam. Dokhmul karodis, tawilul masrubah. Ya, panjang daripada al-masrubah. Al-masrubah itu rambut yang dari dada ke pusar, ke arah pusar. Itu beliau ada rambut tipis, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu. Ya, itu al-masrubah. Idza masya takafuan. Orang ikuti kanjeng Nabi itu dipaksano ya tumbuh rambutnya soalnya. Ya tidak, yang penting itu mengikuti akhlak beliau. Ini kita mensifati beliau supaya paling tidak ada angan-angan tentang beliau SAW. Ya, beliau obat buat numbuh rambut. Idza masya takafuan. Apabila berjalan beliau itu melenggang tegak. Ya, indah daripada jalan beliau. Ka'annama yanhatu min sobab ini. Ada masyafa ka'annama yanhatu min sobab di Maulid Nabi. Seolah-olah turun dari sobab. Sobab ini makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Antum pernah turun dari tempat yang tinggi kan? Jalan turunan itu kan cepat. Nah, jalannya beliau itu seperti itu. Seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat sebelumnya atau sesudah beliau orang yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalau ada Sufyan bin Waqi, masih panjang. Ini ada hadis masih panjangnya. Bab tentang sifatnya khulqi Rasulullah. Ya? Dari tadi masih cari sofa. Enggak, yang dulu sudah tahu sifatnya. Alasannya kan uji khalqan. Ya enggak, kita baca ini nanti. Belum sampai. Nanti dilanjut lagi besok. 39. Ini berseri nanti. Karena sampai situ dulu. Mana tadi? Sampai hadis ke halaman 39 ya. Masih panjang ini tentang khulqi Rasulullah SAW. 39. Bila iqalah antatana Sufyan bin Waqi Hadatsana Abi al-Mas'udi bi hadzal isnad. Saya tambah sedikit. Nahwa bi makna, sama dengan sanad itu, dengan riwayat yang sama dengan yang di atas. Hadatsana Ahmad bin Abd ad-Dabbi al-Basri Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah al-Ma'na wahid qalu hadatsana Isa bin Yusuf an Umar bin Abdullah maula Ghufrah wa Azza Ibrahim bin Muhammad bin Walid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah qala Sayyidina Ali itu ayahnya, ini salah satu daripada cucu Sayyidina Ali, ya, Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari anak putra Sayyidina Ali, ya. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini dari selain Fatimah, ya. Jadi dari cucunya Sayyidina Ali mengatakan kakek saya itu Ali bin Abi Thalib kalau mensifati Rasulullah SAW itu qala, beliau berkata lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mumaghid. Ya, lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mumaghid. Rasulullah itu bukan panjang yang mumaghid, yang keterlaluan. Wala bil qasil mutaraddid, tidak juga pendek keterlaluan. Wa kana rabbah minal qaum, beliau sedang antara kaum yang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Walam yakun bil ja'dil qatid wala bis sabit. Karena ja'dan rajilan, rambut beliau itu ja'ad, mengombak, ya, ikal rajilan, ya, yang tertata rapi. Lam yakun bil mutahham, beliau itu tidak juga daripada mutahham, yakni terlalu kurus. Walal mukalsam, tidak juga terlalu gemuk, ya. Jadi proporsional badan beliau itu. Wa kana fi wajhi tadwir, dan adalah dalam wajah beliau agak sedikit bulat. Tadwir, agak sedikit bulat. Abyadun musyrabun, putih yang bercampur dengan merah. Ada ajul ainain, ada aj itu yang hitamnya mata itu hitam, yang putihnya sangat putih. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain akhalul ainain. Akhal itu berarti seperti pakai celak meskipun tidak bercelak. Sallallahu alaihi wasallam. Ahdabul asfar,
panjang bulu bulu mata beliau SAW. Jalilul musyash wal katit. Ya. Itu sama, musyash tadi seperti kurdus tadi. Ya, katit itu ya, al katit ya. Itu juga tulang beliau. Jadi tulang dan kepala pangkal tulang beliau itu besar, menunjukkan tegapnya badan beliau SAW. Ajrat dzu masrubah. Beliau itu ajrat, ya, tidak terlalu banyak rambut di tubuh beliau SAW. Tapi dzu masrubah, memiliki masrubah, rambut yang dari dada ke arah pusar, turun ke arah pusar. Syasnul kaffain wal qadamain, besar telapak kaki dan telapak tangan, dua tangan beliau dan dua telapak kaki beliau SAW. Idza masa taqalla'a ka'annama yanhatu min sabab. Kalau beliau berjalan tuh taqalla, berjalan dengan kekuatan, dengan tegap. Taqalla'a dari kata qola'a artinya mencabut. Jadi seolah-olah mencabut kakinya dari sesuatu, artinya tegap langkah beliau. Taqalla'a karena yanhatu sabab, seolah-olah cepatnya itu seperti orang turun dari tanah yang tinggi. Wa tafata ma'an. Rasul itu kalau noleh semuanya, tidak noleh. Kalau dipanggil tuh noleh semuanya. Kalau kita kan kadang cuma baina katifai khatamun nubuwah, antara dua pundak beliau SAW ada cap kenabian. Wa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi SAW. Ya, jadi khatamun nubuwah nanti akan ada sendiri bab khusus tentang khatamun nubuwah ini. Ya, sabar saja nanti. Ajwadan nasi sadran. Ya. Beliau itu paling loman hati beliau SAW. Asdaqun nasi lahjatan, paling jujur ucapan beliau SAW. Alyanuhum arikatan, paling daripada lembut Rasulullah SAW. Arika, tabiatnya paling lembut SAW. Tapi kelembutannya ini tidak menghapus kewibawaan beliau SAW. Ada orang yang lembut tapi akhirnya lembek. Tapi ada orang yang terlalu keras sampai ditakuti orang. Beliau itu bisa mengumpulkan dua-duanya. Beliau juga lembut SAW tapi tidak mengurangi kewibawaan beliau SAW. Wa akramahum isyratan, beliau itu paling mulia isyra, cara bergaulnya SAW. Man ra'ahu badihatan habah, siapa yang melihat beliau sekali lihat itu langsung gentar, segan kepada beliau SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, dan kalau orang bergaul benar-benar tahu tentang sifat beliau pasti mencintai beliau SAW. Siapapun lawan ataupun kawan mencintai beliau SAW. Yaqulu na'ituhu, para pensifat beliau yang mensifati beliau mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mislah, saya tidak pernah melihat orang seperti beliau qablah, sebelum itu dan setelah beliau, mitlahu seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Itu selebihnya itu cuma tafsiran daripada bahasa-bahasa yang sudah digunakan. Karena bahasa-bahasa hadis itu agak sulit sehingga perlu ditafsirkan. Wallahu a'lam. Nanti bersambung di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita dapat bagaimana kita digambarkan oleh Rasulullah SAW, mendengar gambaran kholqon fisik beliau SAW. Kita diizinkan untuk melihat beliau SAW baik dalam keadaan yaqzatan wa manaman, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Kita tidak dipisahkan dengan beliau SAW baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat, ya rabbal alamin. Bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah.